Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Codeners bersama saya Wira Saputra, dan kali ini kita akan mencoba untuk mereview hosting dari Hostinger. Mudah-mudahan teman-teman pada sehat semua ya. Nah, bagi teman-teman yang buat toko online, yang mau buat toko online ya, hosting ini ternyata tuh bagus banget. Saya udah tes kemarin, di minggu lalu kita coba buat tutorial dengan menggunakan Hostinger ini untuk buat toko online ya. Dan ternyata pas saya coba tes selama seminggu lebih, Hostinger ini emang benar-benar bagus ya, dan saya cukup kagum. Kenapa? Karena dibandingkan dengan hosting saya yang di SiteGround juga, ternyata ada fitur yang di SiteGround tuh nggak, ini, apa namanya, di SiteGround itu nggak ada gitu ya, di Hostinger ada. Saya cukup kagum juga dengan harga segitu, kita bisa dapat fitur yang, melebihi si SiteGround ini, yang harganya emang gila-gilaan gitu ya. Ya cukup terjangkau lah buat kalian gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu ya. Pertama, saya akan coba bahas dari kecepatannya dulu. Kita nggak bahas tentang harganya, kita nggak bahas tentang panelnya, kita bahas tentang kecepatannya dulu. Ini salah satu website yang kita buat di tutorial minggu lalu ya. Kita buat toko online gitu ya. Walaupun ini masih sampel, tapi ini kalau misalkan di hosting yang jelek, ini bakal berat banget diaksesnya. Kalau nggak percaya, nanti teman-teman cobain aja. Nah, cara saya ngetesnya itu gimana? Cara saya ngetesnya itu saya tinggal klik kanan, terus saya coba inspect. Nah, di sini saya akan coba ke network. Habis itu saya akan coba untuk ke bagian online ini ya teman-teman. Nah, di throttling ya. Nah, saya biasanya akan memilih fast 3G dulu. Kita akan coba fast 3G. Kemudian saya akan coba reload si websitenya. Nah, ternyata untuk loadnya sendiri di fast 3G itu dia cukup bagus ya teman-teman. Nah, jadi cukup cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, kita coba lihat. Nah, ini di fast 3G itu dia cepat diakses. Jadi si user kita ini nggak menunggu lama untuk mengakses halaman-halaman kita. Kalau di hosting yang jelek gitu ya, ini akan lama sekali, dia muternya lama sekali gitu ya. Nah, kita akan coba di slow 3G. Kita akan coba di slow 3G. Ini saya akan coba klik di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, cara gampang tesnya seperti ini ya. Minta sama dia sampel websitenya seperti apa. Nah, kemudian kita akan coba tes speednya. Nah, biasanya kalau misalkan yang ngejanjiin cepet itu terus kita tes dia lambat, nah itu berarti emang hostingnya lambat, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba klik lagi ya. Kita akan coba klik lagi. Nah, ternyata di slow 3G juga dia masih lumayan cepat ya. Jadi kita nggak bakal, istilahnya nggak bakal kehilangan klien kita juga. Karena misalkan hosting kita nggak cepat, cuma loading dong, dia akan pindah ke website lain, teman-teman. Makanya di sini ini cukup bagus ya. Saya coba kulik-kulik kemarin, saya coba tes juga. Ternyata memang bagus gitu dibandingkan dengan hosting-hosting yang terjangkau lainnya lah gitu. Karena di sini saya bilang terjangkau ini yang versi bagus ya gitu ya, bukan versi jeleknya. Saya cukup kagum juga. Nah, terus saya coba lagi tes di GT Matrix. Dengan harga segitu ya, saya kemarin ekspektasi saya itu mungkin ada di level C ataupun D gitu ya. Ternyata saya cukup kagum juga di sini, levelnya itu bisa nyentuh skor di B. Atau mungkin ini belum saya optimize ya si websitenya. Kalau saya optimize mungkin bisa di A. Kenapa? Karena catchingnya ini dia udah bagus gitu ya. Untuk masalah catch dia udah bagus. Di sini kalau kalian lihat, dia juga sudah dioptimize juga untuk CSS-nya, JavaScript-nya, udah langsung dioptimize dari servernya langsung ya. Nah, paling tugas kita adalah optimize image-nya. Ini kalau misalkan kita optimize image-nya, ini bakal jadi lebih bagus lagi nih teman-teman. Skornya bisa nyentuh di A gitu ya. Sama redirect-nya ini biasanya ini masalah redirect. Ini lebih cenderung kayak kita pakai plugin untuk redirect dari HTTP ke HTTPS, makanya dia seperti ini. Kalau kita nggak pakai redirect mungkin bisa nyentuh skor di A. Nah, jadi saya ngeliat seperti itu, dan saya lihat untuk kompres komponen juga dia nggak ada masalah gitu ya. Berarti di sini compressionnya dari si hosting ini udah jalan gitu ya. Banyakan dari hosting lain itu biasanya gzip compressionnya, terus minify.js-nya ini kalau bisa kita set dia nggak jalan, banyak errornya. Apalagi untuk masalah DNS terkadang banyak banget yang bermasalah gitu ya. Nah, terus sama satu lagi di expire headers ini, biasanya ini banyak banget yang bermasalah nih teman-teman. Kalau misalkan hostingnya hosting jelek ya, kalian bisa lihat aja di sini server, untuk yang masalah server gitu ya. Nah, di sini servernya dia udah di C, ini udah bagus ya.
lumayan lah istilahnya untuk scoring kayak gini. Dia udah cukup bagus lah dibandingkan dengan hosting-hosting lain dengan harga yang sama ya. Nah, kita cobain lagi, kita cobain ke panelnya sekarang. Nah, biasanya hosting yang mahal itu dia akan menyediakan fitur SSH seperti ini gitu ya. SSH ini yang saya suka gitu ya. Nah, dengan harga yang cukup terjangkau, ternyata saya dapat SSH aksesnya itu full dan saya bisa manage di sini. Jadi kalau misalkan kita coba lihat gitu ya. Nah, di sini saya juga pasang public key-nya gampang banget. Kalau di cPanel itu agak lumayan ribet gitu ya. Di sini saya cukup tinggal buat generate si public key-nya di command prompt. Nanti saya masukin sini, terus langsung ke connect. Ini enaknya sih hostinger ya, dibandingkan dengan hosting lain gitu ya. Ada juga hosting lokal, tapi cara koneksinya itu nggak seperti ini. Kalau di sini tuh benar-benar dikasih tahu IP-nya berapa gitu ya. Terus portnya berapa, username-nya apa, password-nya ini sama dengan FTP kita gitu ya. Kalau di hosting lain itu biasanya SSH portnya ini pasti disembunyiin, kita harus nanya support dulu. Dan untuk aksesnya ini kita harus benar-benar minta tolong sama si support untuk bukain aksesnya. Kalau di sini tuh langsung kebuka teman-teman, jadi lebih enak gitu ya. Dan cara ngaksesnya itu udah dikasih tahu juga. Ini biasanya ya, hosting mahal seperti itu. Nah, ini dengan harga yang cukup terjangkau, kalian udah dapat fitur ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau buat Laravel, mungkin kalian juga pengen pakai Git juga gitu ya. Ini cukup lumayan ya buat kalian cobain gitu ya. Composer udah jalan juga. Terus buat kalian yang mungkin development pakai PHP Composer gitu ya. Ini cocok banget buat kalian cobain. Dan Git misalnya kalian pakai versioning pakai Git gitu ya. Ini juga cocok banget. Nah, untuk CS-nya sendiri ini kita coba lihat semua percakapan ya. Nah, yang saya suka juga di sini tuh customer success-nya itu cukup pintar ya. Jadi kayak misalkan biasanya tuh kita nih contoh seperti ini ya. SSL. Ini pada saat itu saya merasa kesulitan ketika saya mencoba mengaktifkan SSL. Nah, ternyata dia langsung mengarahkan saya. Jadi kalau misalkan sepertinya ada tracking di sini ya. Ketika saya coba klik SSL misalkan, saya mengalami kesulitan di sini, dia akan langsung mengarahkan ke SSL gitu ya. Nah, ini cukup pintar ya dibandingkan dengan customer success yang lain gitu ya. Nah, ini saya cukup salut dan balasannya juga nggak lama gitu ya. Cukup kayak semacam kayak sekitar 5 menit sampai 10 menit tuh udah dibales. Menurut saya udah bagus banget. Terus kita akan coba lanjutin ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang udah ngeliat fiturnya ternyata seperti ini gitu ya. Mungkin berpikir, wah ini harganya pasti mahal gitu ya. Nah, ternyata enggak teman-teman. Bahkan ini saya pesan kemarin itu harganya itu enggak lebih dari 550.000 gitu ya. Jadi tuh di ini di bawah 550.000, di bawah 600.000 tuh udah dapat setahun, ya lumayan bagus lah gitu ya. Hasilnya kayak gini terus sudah ada macam-macamnya. Cuma ada satu kelemahan yang mungkin ini menjadi concern juga buat kita, tapi ini bisa diakalin gitu. Ini bisa pakai nanti saya akan coba kasih tahu ya. Nah, kita akan coba kasih tahu dulu yaitu di masalah SSL. SSL-nya ini teman-teman, ini cuma bisa kepake buat satu domain. Jadi kalau misalkan teman-teman pesan paket hosting di sini, nah ini cuma bisa pakai satu domain doang. Jadi kalau misalkan kita mau pakai buat domain lain, kita harus pakai custom SSL. Kita harus register dulu di free SSL teman-teman. Nah, di sini. Nah, kita harus pesan dulu di sini gitu ya. Kita harus buat dulu di sini. Ini free teman-teman. Kalian tinggal masukin aja nama domain kalian, nanti kayak kode-kodenya tinggal dimasukin sini ya, kayak sertifikatnya, private key-nya, bundle-nya ntar tinggal dimasukin sini, tinggal diinstal. Nah, cuma kelemahannya itu aja sih kalau untuk di hosting ini. Untuk yang lainnya itu sudah bagus ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga untuk hPanelnya itu gampang banget buat digunain. Terus juga yang saya suka itu dia udah ada trackernya di sini. Ini bisa memantau kapan hosting kita harus upgrade. Biasanya kan kalau nggak ada ini itu kita suka diakalin teman-teman. Misalkan contoh kapasitas kita nih sebenarnya masih
cukup lah gitu ya, masih cukup oke gitu. Ternyata di sini dia set, dia bilangnya udah penuh gitu ya kuota kita. Nah, itu yang saya nggak suka. Nah, di sini tuh udah ada kayak gini, jadi kita udah tahu, oh kapasitas kita itu sekian gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini contoh di sini kapasitas disk kita 20 giga misalkan. Nah, jadi kita udah tahu kapan kita memang harus upgrade hostingnya gitu ya. Karena kalau misalkan teman-teman nanti website trafficnya udah banyak, terus file-file yang udah dimasukin juga udah banyak, biasanya tuh kalau nggak ada tracker kayak gini akan sulit nih. Tiba-tiba kita langsung disuspend, kita nggak ada persiapan gitu ya, traffic kita bisa hilang semua gitu. Nah, jadi so far ini semua itu bagus banget. Nah, ini juga bisa kalian pesan ya. Cara pesannya gimana? Cara pesannya itu kalian tinggal langsung ke hostingernya aja. Nah, di sini ada beberapa harga ya, harga yang cukup bagus di sini. Nah, kalian bisa pilih yang hosting premium. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau dapat diskon yang lebih murah lagi, kalian bisa dari link /codeners ya, tinggal masukin aja /codeners seperti ini. Lalu tekan enter. Nah, nanti dia akan meredirect ke link yang selanjutnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah, teman-teman. Harga sesuai dengan diskonnya yang Codeners sediain gitu ya. Nah, nanti juga akan ada diskon menarik ya. Akan ada diskon menarik atau special offer dari hostingernya, yaitu hostinger Black Friday. Nah, itu teman-teman bisa dapetin harga 90% ya diskonnya. Jadi 90% diskonnya itu berlaku dari tanggal 23 sampai 29 November. Nah, jadi nanti teman-teman bisa dapetin harga khusus buat di event Black Friday-nya Hostinger. Nah, harga khusus juga bisa dapat diskon tambahan lagi ya, nanti dengan pakai link Codeners tadi. Nah, terus caranya gimana? Caranya tinggal tambahkan ke cart. Di sini kita coba tambahkan ke cart ya. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih nih. Nah, pilih aja yang 1 tahun karena kalau 4 tahun ini harganya agak lumayan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat harganya itu 526.000 ya. Nah, di sini teman-teman tuh dari harga 2 juta teman-teman. Jadi bisa dibayangin ya, pakai link tadi harganya bisa kayak gini. Nah, terus kalian tinggal masukin lagi kodenya Codeners gitu ya. Di kode promonya, tinggal ditambahin aja. Nanti harganya akan dapat potongan lagi teman-teman. Jadi 489.000. Nah, ini udah dapat domain sama hosting dan udah dapat SSL-nya juga. Ini menurut saya udah worth it banget gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum ada hosting sekarang, nah terus pengen hostingin WooCommerce kalian atau toko online kalian, nah ini cocok banget buat kalian yang mungkin pingin buat toko online ya. Fiturnya udah bagus, tadi teman-teman juga udah lihat, performanya bagus juga, untuk di GT Matrix nggak ada masalah, untuk di 3G juga nggak ada masalah ya. Jadi ini sangat worth it ya buat kalian pesan. Oke, bagi teman-teman yang mungkin belum punya uangnya sekarang, mungkin bisa disimpan dulu. Nanti pas di tanggal 23 sampai 29 November akan ada promo khusus dari Hostinger. Siapa tahu kalian beruntung bisa dapetin harga 90%. Ya, diskonnya 90%. Mungkin bisa lebih murah lagi dari ini. Dan pastikan linknya itu dari link Codeners dan juga pakai kupon Codeners supaya kalian bisa dapetin harga yang lebih murah lagi. Oke? Thank you banget teman-teman yang udah ngeliat video ini. Jangan lupa sharing, like, dan juga di subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.